Di mata orang lain, ini hanyalah sekotak susu. Tapi di matanya inilah kunci untuk kabur. Ia mengupasnya, mengeluarkan bagian film tipis, dan mengeluarkan film tipis ini lalu dibersihkan. Saat akan keluar, diam-diam menempelkannya di kunci rahasia sel. Jadi pada saat penjaga menekan kode tersebut, jarinya ikut menekan 4 tombol itu. Sekali lagi ia melambaikan film itu. Dia mendapat 4 angka. Jadi, mungkin ada 24 kunci kombinasi. Selanjutnya adalah mencoba kata sandi. Tapi bagaimana cara menyentuh kunci ini? Dia meremas kertas toilet menjadi bola-bola kecil. Kemudian meremas pasta giginya. Sama seperti itu dia membuat banyak hal. Kemudian menggunakan kertas kado. Terus meremas dan mengencangkannya. Sebuah bola bundar besar direkatkan. Saat penjaga membantunya melepas borgol, dia segera memasukkannya ke lubang di jendela kecil. Begitupun jika sipir mengunci jendela kecil itu, masih mungkin untuk dibuka. Dari jendela kecil, ia mengulurkan tangannya dan mencoba kata sandi. Paling banyak adalah 24 kali, dia bisa melakukannya dengan benar dan cepat. Untuk mencegah kamera menangkapnya, pertama-tama dia harus tahu apa yang dilakukan para penjaga. Jadi dia mendengarkan suara di luar setiap saat. Melalui suara, saat pintu dibuka dan ditutup, dia tahu para penjaga setiap hari setelah membawanya ke sel akan keluar untuk mengobrol dan merokok bersama. Jadi ada waktu 1 menit setiap hari. Tidak ada kamera pengawas. Ini adalah celah yang dia cari. Tetapi ketika dia keluar dari penjara dan apa yang harus dilakukan selanjutnya? Jangan meremehkan Ray Breslin. Dia tahu itu untuk melarikan diri dari penjara dengan sukses. Akan ada 3 faktor. Struktur denah penjara, dan di luar harus ada yang membantunya. Dia sudah tahu aturannya. Untuk tata letaknya, dia sudah memahaminya. Begitu dia keluar penjara, dia pergi kemana-mana untuk mengamatinya. Penjara yang ketat ini, ada kelemahan, yaitu stasiun pemadam kebakaran di sebelah penjara. Hanya ada satu masalah, hanya ruangan hitam kecil itu yang ada di dekatnya. Jadi dia mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Memukul orang jahat sampai terluka. Para narapidana dipenjarakan di sebuah ruangan hitam kecil. Itu sebabnya ketika dia mencoba kodenya, dia meninggalkan ruangan hitam itu. Menemukan ventilasi ke stasiun pemadam kebakaran. Dia memanjatnya. Ketika para penjaga melalaikan tugasnya, dia naik dari sisi ini ke atas pipa ventilasi. Mendatangi stasiun pemadam kebakaran. Dengan cepat mengganti bajunya dengan baju pemadam kebakaran yang tidak terpakai di sini. Sekarang harus ada faktor ketiga. Cadangan. Ia sudah membuat janji dengan rekan satu tim dari luar. Pada titik ini sebuah mobil kecil akan meledak. Ada kebakaran, maka truk pemadam kebakaran akan diberangkatkan. Dia segera bersembunyi di bawah mobil pemadam kebakaran. Ia pergi dengan mobil ke tempat kebakaran terjadi. Muncul dari bawah mobil. Ketika setiap orang sibuk, tidak ada yang memperhatikannya. Masuk ke mobil rekan satu timnya. Ia berhasil kabur. Benar, dia bukan seorang kriminal, tapi seorang ahli melarikan diri dari penjara. Dipekerjakan oleh Biro Penjara Federal untuk menguji secara nasional tingkat keamanan setiap penjara. Metode pengujiannya adalah menggunakan identitas palsunya untuk masuk penjara, kemudian mengandalkan dirinya sendiri untuk keluar. Dalam 7 tahun dia memeriksa keamanan di 15 penjara. Tidak ada tempat yang bisa menahannya. Sampai suatu hari, orang dari Chia mendatanginya. Ia mengatakan ada penjara yang sangat misterius, terutama menahan penjahat yang tidak ingin diterima oleh negara manapun. Chia ingin memeriksa apakah penjara ini aman atau tidak. Tetapi mereka tidak tahu di mana penjara ini. Ini adalah misi yang berbahaya. Ray Breslin setuju dengan mereka. Segera tanggal penangkapan tiba. Sebelum berangkat, takut terjadi sesuatu, bawahan juga memberi alat pelacak GPS di lengannya. Baru saja melangkah keluar, Ray Breslin segera ditangkap. Tapi dia tidak menyangka, orang-orang ini menggunakan kekerasan dengan cara yang tidak biasa. Pertama menggunakan pistol untuk menjatuhkannya. Setelah itu semuanya sepertinya sudah direncanakan. Langsung menggunakan pisau untuk mengeluarkan GPS. Kemudian obat penenang dimasukkan ke lehernya, membuatnya tidak sadarkan diri. Menunggu sampai dia sadar kembali.
dia bertemu dengan seorang kepala penjaga dengan setelan jas dan sepatu kulit. Ray Breslin merasa tidak tahan. Dia berkata bahwa itu terlalu kejam, dia tidak bisa melakukannya. Kemudian memberi isyarat bahwa Sari meminta sipir untuk membebaskannya. Tanpa diduga sipir tidak menyadarinya sedikit pun. Masih menahannya. Ternyata kepala polisi itu bersama satu orang. Ingin merencanakan dan menyakiti Ray Breslin. Ingin menahan Ray Breslin di sini. Terkunci seumur hidup. Ini adalah penjara paling ketat di dunia. Sel setiap orang terbuat dari kaca temper. Narapidana yang ke toilet juga bisa melihat dengan jelas. Tidak perlu menyebutkan tindakan kecil apapun. Sel itu dibangun di udara. Metode penggalian tradisional sama sekali tidak bisa dilakukan. Di ruangan tertutup 100%. Tidak ada yang bisa menyentuh sinar matahari. Jumlah penjaga penjara beberapa kali lebih banyak dari jumlah narapidana. Semuanya bersenjata lengkap. Topeng itu mencegah mereka berbicara dengan penjahat. Ini untuk menghindari tindakan komunikasi pribadi. Penjara ini memiliki ratusan ribu kamera. Ada juga kamera berbentuk lingkaran. Bergerak kapan saja, dapat melihat siapapun yang diinginkannya. Tapi sel ini bahkan lebih menakutkan. Selalu menyalakan lampu yang sangat terang. Jika pernah di penjara di sini, matamu tidak akan terbuka. Bahkan lebih panas dari sauna. Ini benar-benar penderitaan. Ray Breslin melihat penderitaan di sini. Mencoba mengamati struktur sel. Menghitung cara untuk memecahkannya. Menunggu dia memikirkannya. Dia kelelahan dengan hipoglikemia karena kehilangan darah dan dehidrasi. Tapi dia masih menemukan celah yang dia inginkan. Tidak salah, itu adalah paku keling di lantai. Dia punya rencana. Pembobolan penjara tidak bisa tanpa asisten. Aturan lama, pertama adalah mencari teman baru. Tidak perlu menunggu Ray Breslin tersenyum. Ada seseorang yang datang untuk berteman dengannya lebih dulu. Rekan satu timnya adalah tangan yang berotot. Namanya adalah Emil. Dia sepertinya telah melihat keberanian Ray Breslin dengan jelas. Begitu dia tiba, dia bertanya apakah dia membutuhkan bantuan. Ray bilang dia ingin sepotong logam. Emil mengatakan ini tidak mungkin. Ray berkata jika kamu tidak memberiku, aku tidak akan berteman denganmu. Jadi Emil tidak punya pilihan selain masuk ke ruang interogasi. Dengan panik mengejek sipir di sana. Kepala penjara marah. Meminta penjaga menghukumnya dengan siksaan air. Mereka mengambil selang untuk menuangkan air ke mulut Emil. 10 detik kemudian, dia hampir tenggelam. Tapi sekarang dia mendapatkan apa yang dimiliki ruang interogasi. Mengambil tutup lubang. Setelah selesai, dia menyerahkan tutup itu kepada Ray. Ray menganggapnya sangat hebat. Jadi dia bercerita tentang identitasnya sebagai kepala penjara. Dan juga menceritakan pengamatannya, pemahamannya. Ternyata dia tahu, konstruksi di dalam sel sebagian besar lurus ke atas. Bisa dikatakan, sangat mungkin ada tanah. Selanjutnya, suara air terdengar di bawah sel. Dia berspekulasi bahwa ada pipa air di sana. Ini pastinya adalah jalan keluar. Kemudian mereka harus kembali ke sel. Setelah perencanaan, segera mulailah ia mengambil tindakan. Emil bertanggung jawab untuk memulai perang. Ray mencengkeram sepotong roti di tangannya. Dengan sangat cepat petugas datang. Mereka semua dibawa ke sel dengan cahaya terang. Baru saja masuk, Ray segera membuka tutup yang diberikan Emil padanya. Pantulan cahaya yang kuat bersinar di paku keling. Tunggu sebentar, mengapa hal ini sangat bercahaya? Ternyata dia pernah memolesnya dengan pasta gigi sebelumnya. 10 detik kemudian, 100 derajat Celcius menyebabkan tiang mengembang sebesar 0,03 cm3. Segera muncul, Ray dengan cepat menariknya keluar. Kemudian melakukan hal yang sama dengan 3 kancing lainnya. Selesai, dia memasukkan roti ke dalam mulutnya. Pada saat yang sama mengisyaratkan perhatian Emil. Emil mulai berteriak. Seperti yang diharapkan, kepala penjara segera menoleh padanya. Ray segera berdiri, menempelkan roti kunyah ke kamera, memblokir pandangan. Lalu dia membuka lantai itu. Turun ke bawah. Dia turun ke ruang di bawahnya. Kemudian memanjat pipa air. Menunggu dia naik ke puncak. Membuka penutupnya. Keluar. Dia sangat terkejut dan tercengang. Ini tidak di bawah tanah seperti yang dia duga. Tapi itu adalah samudera yang tak terbatas.
Dia berada di dek kapal tanker raksasa. Selain itu, ada penjaga di mana-mana. Kabur ke laut? Tidak mungkin kabur. Dia hanya bisa kembali. Padahal mereka sudah tahu lokasinya. Tapi dia pada dasarnya tidak bisa memikirkan cara untuk melarikan diri. Terkurung di tengah laut. Sangat sulit untuk terbang. Ini adalah sebuah pikiran yang dangkal. Kepala penjara menemukan paku keling. Menemukan upaya melarikan diri oleh Ray Breslin. Memulai penyiksaan untuk mengasingkannya. Dia baru saja pergi tidur. Para penjaga segera mengetuk jendela dan mencegahnya tidur. Menunggu sampai dia sangat lelah sampai dia pingsan. Para penjaga datang untuk memukulinya lagi. Memukulnya sampai dia sadar kembali. Alhasil, setiap hari Ray Breslin selalu dalam keadaan koma. Setelah sedikit nafas, dia pingsan. Tidak lama setelah itu, ia perlu pergi ke dokter. Setelah pemeriksaan, dokter mendecakkan lidahnya. Tapi meski begitu, Ray Breslin masih tidak mudah dikalahkan. Menunggu sampai mereka berhenti menyiksa, dia terus memikirkan cara. Setiap hari dia makan nasi. Di atas meja makan, dia selalu diam-diam menciptakan alat untuk melarikan diri dari penjara. 2 lensa kaca, pulpen, selembar kertas karton keras, dicolokkan kembali ke tabung kaca. Benda-benda yang baru dibuat ini disebut kaca heksagonal, khusus digunakan untuk pengukuran arah. Kemudian mereka membawa seorang rekan baru. Dia berpura-pura berurusan dengan kepala sipir. Sebagai imbalan untuk naik ke dek. Tiba di atas dek, segera gunakan kaca heksagonal Ray untuk menentukan arah. Ketika Ray Breslin mendapatkan nomornya, ia langsung melihat bahwa kapal itu berada di daerah yang tidak berangin. Dia mengamati bahwa tutup saluran berlawanan arah jarum jam. Jadi mereka ada di belahan bumi utara. Berdasarkan penilaian iklim sedang yang lembab, kemungkinan besar ini adalah pantai Maroko di Afrika. Langkah selanjutnya adalah menemukan seseorang untuk membantunya menyebarkan berita. Ray langsung teringat pada dokter yang wajahnya selalu menunjukkan ekspresi tidak senang. Jadi dia menyuruh Emil untuk menikamnya. Kemudian pergi ke dokter untuk menjahit lukanya. Berpura-pura sakit sesekali. Mendatangi dokter untuk muntah. Tentunya ini membuat dokter akan merasa sangat tertekan. Mengungkap identitas aslinya kepada dokter. Memintanya untuk memeriksanya sedikit. Tak lama kemudian, hati nurani sang dokter pun terganggu. Membuat keputusan untuk membantunya melarikan diri dari penjara. Dia memperkenalkan perpustakaan mereka kepadanya. Menyerahkannya ke bawahan Emil. Semuanya diatur dengan baik. Akhirnya waktu untuk melarikan diri telah tiba. Saat larut malam, kepala penjara melihat Ray Breslin menabrak dinding. Dia menguping sinyal yang sedang diketik Ray. Mengartikan kode itu, akan ada kerusuhan di area C besok pagi. Kepala penjara memutuskan untuk mengirim 3 tim pasukan untuk menyerang area C. Tapi ini hanya jebakan Ray. Dia ingin semua penjaga lari ke area C. Dengan demikian, hanya 2 tim yang tersisa di tempatnya. Kerusuhan yang sebenarnya dimulai. Rekan tim memulai kekacauan. Kedua geng itu mulai berkelahi. Para prajurit di atas mengarahkan senjatanya ke bawah. Tapi Ray diam-diam pergi ke depan dan menyelinap. Kemudian memanjat tangga, mengikuti jalur pipa untuk naik ke dek. Siapa yang tahu pintu tersebut menggunakan kunci elektrik. Tidak bisa terbuka bahkan ketika dia menggunakan kekuatannya. Ray Breslin memutuskan untuk pergi memutuskan aliran listrik. Dan itu berarti dia harus turun. Dia tidak punya pilihan lain. Turun ke ruang listrik. Saat dia sedang mengontrol komputer untuk mematikan sirkuit. Seperti yang diharapkan, Emil bisa membuka pintu. Dia akhirnya bisa naik ke kapal. Pesawat yang dipesan juga tiba tepat waktu. Saat dia mendekati pesawat, musuh juga masuk. Emil tidak bisa pergi, karena pria itu belum muncul. Jadi dia mengambil senjata. Tatapannya berubah menjadi kejam. Pria legendaris ini, dalam sekejap menjadi senjata pembunuh berdarah dingin. Di sisi lain, sipir memblokir Ray di ruang listrik. Dia sama sekali tidak terburu-buru, karena Ray Breslin seperti ikan di jaring. Tapi yang aneh adalah, dia tidak bisa menemukan Ray dimanapun. Saat ini, bawahan telah memulihkan arus listrik. Dia tiba-tiba mendengar, tangki air mulai menyiram air secara otomatis. Senyumnya berangsur-angsur memudar. Dia lupa langkah penting ini. Ray Breslin memang ada di tangki air.
Tangki air baru saja dibilas. Dia segera hanyut ke dasar laut. Ray muncul ke permukaan. Emil melihatnya di saat yang tepat. Turun dan menjemput dia. Sipir juga telah mencapai dek. Ray Breslin ditemukan berdiri di atas tangga. Langsung mengarahkan pistol ke arahnya. Hidup mati dalam sekejap. Melihat Emil melempar pistol, Ray Breslin menggenggam erat. Dengan segera menembak. Tangki minyak di bawahnya. Kepala penjara menunduk dan melihat. Kata kurang ajar belum diucapkan. Secara bertahap lenyap di lautan api. Beberapa waktu kemudian, mereka pergi ke pantai di Afrika. Seseorang datang menemui Emil. Gadis ini adalah orang yang sama, yang menyuruh Ray sebelumnya. Ternyata dia adalah putri Emil. Alasan mengeluarkan uang untuk mengundangnya datang. Karena dia ingin membantu ayahnya melarikan diri dari penjara. Itu sebabnya ketika dia baru saja masuk sel, Emil mendatanginya untuk bekerja sama. Semua sudah direncanakan. Ray Breslin tersenyum lembut seolah tidak ada apa-apa. Hal yang sangat menyebalkan yang benar-benar ingin dia temukan adalah pria yang bekerja sama merencanakannya hal jahat ini. Beberapa hari kemudian, orang yang jahat ini bangun, menemukan dirinya terkunci dalam sebuah wadah. Dan kontainer ini duduk di atas kapal kargo raksasa, menunggu kapal berlabuh. Dia pasti sangat terkejut. Akhirnya Ray Breslin berhasil kabur. Setelah menonton legenda kabur dari penjara bersama bintang berotot, akhirnya saya merasa tidak bisa berbicara banyak. Memang, pengetahuan adalah kekuatan.